Assalamualaikum teman-teman semua. Sekarang balik lagi di tanggal berapa nih? Tanggal 3 ya. Sekarang udah di bulan kelima, di bulan Mei, yang dimana kuartal 2 juga bakalan close. Jadi, sebentar teman-teman, bakalan lanjutin analisa BTC untuk terutama. Jadi di BTC kemarin, open posisi long itu berhasil TP dengan, rasio risk dan reward 1:2. Dan berhasil tipis setelah terjadinya take profit, dia ada penolakan yang cukup signifikan dan sekarang dia, lanjut, rally lagi ya teman-teman. Nah, untuk dari kesimpulanku teman-teman, kan dari awal kita, berekspektasi kalau market itu sedang melakukan penaikan, penurunan yang di mana, kunci utamanya adalah bullish struktur. Jadi yang bisa aku lakukan dan bisa memberikan insight seperti apa yang aku analisa, dia bakalan break teman-teman, dari area supply ini. Karena dari 2 kali penolakan ini, itu juga menghasilkan konfirmasi double top. Nah, tapi dalam kesimpulan yang bisa kita ambil, dari double top ini, secara nggak langsung pergerakan atau market structure saat ini tuh sudah, berhasil atau sudah berusaha break teman-teman. Cuman, ini kan kita butuh konfirmasi yang lebih matang gitu loh. Dan konfirmasi yang lebih matangnya itu berada di sini. Sepertinya dia bakalan berusaha untuk mencoba breakout. Dan ini aku bakalan hapus karena dari Bitcoin udah berhasil open posisi long dan aku sudah TP sih. Lalu coba bentar. Aku bakalan mapping ulang. Kalau untuk target kenaikan yang bisa aku lihat, coba aku pakai time frame daily. Kita cari price action pada time frame daily. Bentar. Itu berada di sini, bertepatan dengan OC pada weekly. Coba kita cek pada time frame daily. Begitu juga ada area support become resistant pada line chart. Kita boleh pakai line chart. Oke. Jadi kalau aku lihat teman-teman, batas kenaikan selanjutnya itu seharusnya di harga 85.000 pada Bitcoin. Sebentar aku ingin cross check pada time frame 4 jam. Ini di harga 82.200. Oke. Nah, kita udah dapet angka-angkanya nih. Di harga berapa tadi? Sebentar aku ingin rapikan biar apa ya, mappingannya itu bisa dibaca lah. Aku kasih harga. Oke, dan aku bakalan jelasin teman-teman. Kita kan menggunakan apa ya, price action gitu loh. Begitu juga apabila tren sudah breakout, kita juga bakalan follow karena kita sebagai retail juga harus lebih bijak dengan tren yang sedang terjadi dan market atau bias yang sedang dilakukan kita harus ikutin gitu loh. Dan posisi sekarang kan, dia sedang, ranging gitu loh. Dan ekspektasiku sih kalau memang dia sudah break dari area break of structure market ini, dia bakalan retracement untuk melanjutkan kenaikan, terutama terdekat di harga 82. Itu yang utama. Lalu yang kedua itu di 84.700, lalu yang ketiga di 86.800. Oke. Jadi kita mempunyai, take profit atau target untuk, TP itu ada 3 poin karena berdasarkan, time frame weekly yang seperti aku bilang barusan ada OC weekly, lalu ada juga yang namanya, eee, support become resistant pada time frame daily gitu loh. Sebentar. Nah, aku ambil paling low lah teman-teman karena
secara pengukuran, eee, risiko dan reward itu cukup menarik gitu loh, ada 5%. Jadi otomatis kalau kita menggunakan leverage, kali 20 ya tinggal dikali 5% kali 20, berapa nih, 100. Jadi 100% dari kenaikan ini itu sudah menghasilkan 100% apabila teman-teman menggunakan leverage 20. Jadi tinggal perkalian teman-teman aja. Karena aku juga kalau menggunakan exchange itu pakai leverage kali 20 udah cukup. Tapi kalau menggunakan MetaTrader ya udah, kita tinggal ukur menggunakan lot masing-masing gitu loh, teman-teman. Jadi sekarang kita udah tahu secara skenario kalau sampai memang dia break, aku bakalan menunggu dia retracement di area ini lalu melanjutkan ke posisi buy dengan target 1, 2, dan 3. Oke. Jadi cukup itu aja kesimpulan dari BTC dan aku bakalan masih menunggu karena secara apa ya, pergerakan udah mulai terbaca dari double top ini dia masih berusaha untuk nge-break out teman-teman. Oke, jadi kita tunggu area ini. Kalau ini berhasil di-break boleh posisi long, tapi selama ini belum di-break aku nggak bakal ambil posisi apapun. Oke. Dan untuk target TP udah aku jelasin ada apa saja. Oke, kita lanjut ke XAU. Dari XAU sekarang dia melanjutkan penurunan. Itu kemarin di tanggal bentar, kita mapping di tanggal Senin, oke. Tanggal 27 ya berarti ya, oke. Di tanggal 27, oke, sebentar. Nah, ini Sabtu nih. Oke. Dari mappingan sebelumnya, teman-teman, itu kurang lebihnya seperti ini dan aku menandai area demand di area di bawah sini. Apakah berhasil? Kita bakalan cek. Oke, demand pertama mampu melakukan penolakan dan menghasilkan berapa pips? 400 pip. Karena kalau aku lihat teman-teman, pada dasarnya ini memang demand kuat gitu loh. Tapi secara price action dia mampu memberikan penolakan. Lalu apabila demand ini berhasil menguji kembali, jawabannya aku nggak bakalan ambil di area ini, pasti ngambil di area yang kedua. Karena basic dari teknikalku, aku bakalan mengambil area itu fresh teman-teman, atau masih baru gitu loh. Demand atau supply itu masih baru, jadi aku lebih tertarik di area seperti itu. Bukan yang seperti ini, setelah terjadinya penolakan aku bakal ambil posisi di sini, enggak, aku bakal nunggu di area ini. Lalu next dia terjadi penolakan di area ini, ada drop base drop teman-teman. Jadi kalau kita pakai line chart itu seperti area sideways yang sedang terjadi drop. Lalu dia melakukan pembalikan atau penolakan di area ini dari drop base drop dan dia melanjutkan penurunan. Begitu juga sebaliknya dia kembali lagi dia melanjutkan penurunan. Tapi yang kita sebelum melakukan apa ya? Melakukan posisi kan kita sudah tahu gitu loh, ada demand 1 dan demand 2 gitu loh. Dan dari demand 2 apakah menghasilkan keuntungan, kita ukur ternyata dapat di 200 pip. Oke. Jadi cukup sempurna dari dua demand ini dan aku ingin melakukan posisi sell itu di atas ini tapi dia nggak sampai. Dia sudah drop setauku kemarin teman-teman. Oke, kita bentar. Aku bakalan jelasin lagi. Kita langsung aja deh ya. Oke, dari kesimpulan ini aku bakalan hapus ya teman-teman karena pada hari atau minggu kemarin itu sudah cukup menghasilkan dan kita bakal mapping ulang dari XAU. Tapi kalau dilihat secara time frame, XAU ini dari time frame H4 dan H1 itu sudah melakukan MSS atau Shift Market Structure, perubahan tren pada time frame 1 jam. Nah, karena ini adalah poin titik high yang valid karena sudah melakukan manipulasi. Jadi dari manipulasi ini dia menghasilkan FVG atau imbalance yang cukup menarik gitu loh. Jadi kurang lebihnya dari penjelasan ini adalah hasil dari imbalance ini seharusnya buyer sudah mulai datang teman-teman. Gimana ya bahasa enaknya itu ya?
ada ketidakseimbangan dari buyer dan seller dan untuk saat ini kondisinya, eee, posisi buy itu sangat mendominasi. Kesimpulannya seperti itu. Nah, kita harus simpulkan, titik low ini terjadi penolakan ada apa? Biar lebih valid gitu loh. Bukan hanya mengacu adanya show market structure lalu kita bisa follow gitu loh. Kita pengen cross check terlebih dahulu gitu loh. Ada apa dari penolakan 4.510? Kita cek pada time frame daily, dari history sebelumnya di sini ada yang namanya, apa ya, resisten become support. Begitu juga sebaliknya dia terjadi penolakan, lalu di sini dia membuat base teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah ini adalah area demand gitu loh. Karena dari demand ini kan cukup, besar ya, nggak mungkin juga gitu loh, kalau aku bakalan ngambil posisi seperti ini gitu loh. Karena menurutku terlalu beresiko, karena ini berapa nih, 1.500 pip kayaknya. Karena kemarin aku udah analisa dan aku bakalan perkecil time frame, dia sudah melakukan penolakan di area demand, aku cek pada time frame H4, di sini ada demand yang cukup sempurna. Jadi masih oke, aku cek pada time frame 1 jam sih seharusnya nggak perlu ya, dari H4 dan daily juga cukup jelas, oke. Jadi kalau kita lihat, time frame 1 jam dan H4 itu cukup jelas adanya demand. Apakah demand ini perlu kita pantau, untuk next-nya? Jawabannya iya. Tapi kalau aku dengan menggunakan area demand seperti ini menurutku terlalu lebar teman-teman, karena aku nggak sanggup dengan resiko ini. Aku bakalan ambil dari titik setengahnya. Teman-teman boleh pakai Fibonacci biar lebih mudah gitu loh. Tapi kalau aku nggak perlu. Karena apa ya? Hmm, kurang lah teman-teman. Kenapa aku nggak pakai Fibonacci itu? Jadi kan otomatis kan aku ngasih insight gitu loh, biar lebih jelas aja. Teman-teman boleh pakai Fibonacci dengan dari ekor sebelum terjadinya pergerakan impulsif. Mana nih? Setelah terjadinya area sideways atau base, dia tuh melakukan manipulasi terlebih dahulu dan menghasilkan yang namanya ekor atau wick lah teman-teman. Dan dia berhasil menyapu area liquidity. Nah selama aku mempelajari metode hal seperti ini, aku itu ngambil dari ekor sisi atas close dan low teman-teman. Jadi penggunaan Fibonacci-ku kurang lebihnya seperti ini. Dari area area ini menuju ke low. Lalu aku mengambil kesimpulan dari 50% dan ketemunya di area sini dan kalau aku lihat di sini juga ada yang namanya QM level gitu loh teman-teman. Nah, aku bakalan pantau di area ini 498 dan 4510 nggak bakalan aku pakai lagi teman-teman. Oke, jadi kita udah tahu dari 50% dari ekor ini seperti apa dan adanya QM level bertepatan di 50%. Dengan catatan aku juga ingin memperkecil resiko di berapa nih? 150 pips. Ya otomatis aku bakalan menunggu di bawah sini. Oke. Jadi cukup jelas. Ini harganya berapa ini? Bentar. Aku bakalan tandain deh. Demand coba. Kayaknya terlalu panjang deh, bentar. Oke. Jadi kita udah dapat area demand yang bakalan aku tunggu. Ini aku hapus. Demand ekstrim kalau biasanya teman-teman bilang itu. Area ekstrim lah. Tapi secara resiko cukup bagus, bisa aku pertimbangkan. Oke, di sini ada bullish candlestick. Sebentar teman-teman. Coba aku perkecil time frame lagi 1 jam. Di sini masih ada demand yang cukup sempurna. Agak berapa nih? 4557. Aku bakal jelasin teman-teman ini demand itu karena apa. Nah, kalau aku mengambil kesimpulan dari demand itu sederhana teman-teman. Di mana ada pergerakan perubahan tren,
MSS atau quotes, dia selalu menghasilkan imbalance. Dan kalau kita lihat pada time frame 1 jam, candlestick sebelumnya itu dibalas dengan candlestick bullish. Apakah itu bisa dibilang demand? Jawabannya tentu bisa. Karena proses pembentukan demand ini cukup sempurna gitu loh. Kalau yang aku lihat gitu loh. Makanya aku bakal ngambil ini adalah area demand yang perlu aku pantau. Begitu juga sebalik. Di sini aku sudah menjelaskan. Oke, yang mana sih tadi? Di area berapa? Tanggal 27. Di area ini ya tadi ya, kemarin ya, minggu kemarin. Teman-teman boleh cek gitu loh. Aku menempatkan demand itu seperti apa. Oke. Jadi ada dua, dua area demand. Lalu aku bakalan ngambil area supply. Sebentar. Apakah ini juga sebenarnya menarik teman-teman pada demand area ini? Karena ada yang namanya pergerakan apa ya? Sebentar aku cek 4 jam daily coba. Oke. Nah, area ini kenapa bisa aku katakan menarik teman-teman? Kan di sini sudah terjadi melakukan market structure. Apakah di sini low yang paling valid? Menurutku iya. Ini adalah low yang valid dan tidak boleh di break teman-teman. Mana mappingnya? Nah, ini adalah low yang paling valid dan tidak boleh di break. Karena pada dasarnya kalau sampai dia break, dia bakalan uh, melanjutkan ke demand berikutnya yang sebelum kita mapping. Sebentar, aku bakalan pertimbangkan area ini. Bukan pertimbangkan sih, ini bakalan aku pakai dan aku ambil. Apakah area ini cukup menarik? Jawabannya iya. Jadi ada 3 demand yang bakalan aku ambil. Kalau aku ambil di berapa nih? M15. Itu secara resiko sepertinya aku sanggup di sini deh teman-teman. 60. Kalau sampai sini 200. Bentar aku bakalan cross check di M5. Oke. Ada demand di time frame kecil yang cukup menarik. Karena kurang lebihnya di sini adalah best teman-teman pada time frame kecil. Oke. Kalau area segini berapa ya? Bentar. 130. Sebentar. Aku ngambil di area sini aja deh. Sorry. Kalau dari resiko berapa sih ini? 100 pip. Iya lumayan lah. Kayak aku bakalan pantau area ini teman-teman. Ada 3 berarti demand yang perlu kita pantau atau perhatikan. Oke. Jadi ada 3 demand yang perlu kita pantau dan perhatikan. Lalu untuk resisten itu sudah terjadi sih harusnya teman-teman. Di area ini support become resisten karena kalau aku cek kita itu sudah terjadi penolakan di hari Jumat kemarin gitu loh teman-teman. Coba kita cek. Ini kan support become resistant pada time frame daily gitu loh. Apakah betul? Nah, akan kelihatan. Dan untuk area supply selanjutnya sih aku masih di sini. Tadi berapa? 3 menit. Oke nih ketemu nih. Nah, ini kan kurang lebihnya adalah konfirmasi penolakan nih. Nah, cukup menarik. Kayaknya aku bakalan ambil sell di area ini nanti. Karena sebelumnya kita udah tahu kalau di sini adalah support become resistant pada time frame daily. Sekarang menjadi area resisten penolakan. Coba aku ukur. Kalau dari resiko berapa persen? Berapa pips lah? 100. Boleh? Ya, mungkin diperkecil lagi deh. Ini aku hapus karena udah cukup jelas. Dan udah aku barusan ngejelasin di area ekstrim. Bentar harga berapa tadi?
Oke, harganya udah aku kasih keterangan dan detail, lalu aku bakalan ambil, 2 atau 3 area lagi deh teman-teman. Bentar, ini kok seperti aku melihat sesuatu ya, bentar ada apa di sini? Seperti dia itu melakukan manipulasi deh ini deh, karena tidak closing di atas atau price action dari harga 4646. Bener toh? 46 nih, 4646. Nah, ketemu nih di F30 ada supply. Ya teman-teman tahu lah ya, supply itu seperti apa. Nih supply nih M30. Coba kita cek M15 apakah ada? Tentu ada. M5, oke. Kalau aku cek sih di M15 ya, yang cukup jelas ada resupply. Dan di sini terjadi yang namanya support become resistant. Oke, ada dua area supply yang bakalan aku tunggu. Oke, satu, dua, tiga. Ambil satu lagi deh. Nah, untuk yang terakhir sih sebentar. Ini juga boleh. Ada apa di sana nih? 1 jam coba. Oke. Di sini ada QM level. Pada time frame 30 menit. Coba aku cek 1 jam. 15 gimana? Oke. Oke. Sepertinya aku bakalan ambil di area VG teman-teman karena ada QM level. Oke. Nah, untuk dengan area-area VG seperti ini, aku biasanya itu menunggu teman-teman. Kalau ada FVG atau ada liquidity di atas ini. Oke. Jadi kurang lebihnya konfirmasinya, aku bakalan nunggu dia membuat yang namanya MSS pada time frame kecil, lalu akan bakalan open posisi sell di area ini. Karena sudah terjadi MSS di area sini. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk konfirmasi dari FVG. Open posisinya seperti apa yang bakalan aku lakuin. Oke teman-teman, aku rasa cukup untuk mappingan dari minggu ke depannya seperti apa. Thank you yang masih nonton atau support pada yang aku bikin gitu loh. Jadi aku seneng aja. Oke, thank you. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.